Alhamdulillah, 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 Amin. Wabillahi nasta'in wa na'udzu billahi wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu, saudara-saudara, bahwa sebuah muslim ada kita adanya satu mengucapkan bersyukur kepada Allah SWT atas karunia nikmat dan telah kita terima nikmat iman, nikmat Islam, nikmat takwa dan khususnya kita pagi ini sangat nikmat bisa bersama subuh dan juga kita berkesempatan untuk pembacaan mengadakan majelis taklim agar pengajian pagi-pagi yang disampaikan setiap minggu sekali pada satu pagi. Bapak, Ibu, kita juga sampaikan sama-sama salam kepada Rasulullah Muhammad SAW yang senantiasa kita sampaikan salamnya dia Muhammad. Bapak Ibu saudara, pagi ini yang akan tampil sebagai pembicara pertama adalah Al-Ustaz Bapak Muhammad Presiden dari Muslim Indonesia. Ya, ini juga pertama ya bagi channel Al-Ustaz tidak Muslim Indonesia. Pagi ini beliau bisa bersamakan karena sebenarnya jadwalnya pada bulan ini bukan sampai dengan Bapak Al-Ustaz. Memberikan waktu karena waktu sudah 45 pagi dan segera pada masa ini lalu maka bagi kita awali dengan membaca Al-Quran. Al-Fatihah yang berbahagia. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu amma ba'du. Yang kami hormati para alim dan ulama di wilayah Setara Jagat dan sekitarnya, dan kami hormati para bapak, ibu pengurus takmir Masjid Miftahul Huda di Setara Jagat ini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang kami hormati Bapak Haji Miftahul Aziz selaku Ketua Takmir Masjid Miftahul Huda,
dan para bapak dan ibu jamaah sholat subuh dan taklim yang berbahagia. Alhamdulillah, dengan izin dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hamba-hambanya yang dipilih. Dipilih bagaimana? Dipilih kita ditakdirkan Allah untuk menjadi hamba-hambanya yang memenuhi undangannya. Ya. Kita diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, ketika mendengar adzan ini hati kita tergerak. Kemudian seluruh anggota tubuh kita menjadi terasa ringan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Nah, jikalau tanpa adanya karunia dan izinnya Allah, barangkali kita saat ini sedang berada di tempat tidur dan berselimutkan selimut untuk menghangatkan tubuh kita. Namun karena izinnya Allah, kita dijadikan para hamba yang kemudian memenuhi undangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala melaksanakan sholat subuh berjamaah. Para bapak dan ibu, kita saat ini berada di tempat yang istimewa, yaitu masjid. Kita saat ini juga berada di bulan yang istimewa. Apa istimewa bulan ini? Yaitu bulan ini, bulan Rajab ini adalah termasuk bulan Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berada di tempat yang istimewa, yaitu di masjid, karena masjid itu adalah tempat di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan hambanya untuk berzikir dan mengeraskan suara memuji Allah dan meninggikan asmanya Allah. Allah berfirman, fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu وَيُذْكَرُ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. Fi buyutin, di dalam beberapa rumah-rumah ibadah, adinallahu, yang Allah izinkan an turfa'a, untuk ditinggikan suara atau ditinggikan asmanya Allah, suaranya ditinggikan untuk meninggikan asmanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yudhkara fihi asmuh, dan disebutkan asmanya Allah di dalam masjid itu. Yusabbihu fiha bil ghuduwi wal a'shar, yang di rumah ibadah atau masjid-masjid itu yusabbihu, orang-orang mensucikan asmanya Allah bil ghuduwi, dalam keadaan pagi, wal asori, dan dalam keadaan petang. Para ulama tafsir menyebutkan bahwa al-ghuduwi wal asor ini disebut sebagai sebuah simbolisasi waktu, di mana waktu ghuduwi dan asor ini waktu penting. Waktu penting apa? Waktu ghuduwi wal asor itu waktu pergantian shiftnya malaikat untuk bertugas. Ada malaikat yang ditugaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tugasnya pagi hari atau siang hari. Ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tugasnya malam hari. Shiftingnya, pergantian jadwalnya
itu pada pagi hari dan pada sore hari. Nah, subuh ini adalah bagian dari waktu yang istimewa, karena ini adalah pergantian malaikat, tugasnya malaikat yang tugasnya siang hari dan tugasnya malam hari. Apa maknanya ketika kita beribadah di waktu subuh? Maka ibadah kita itu disaksikan oleh para malaikat yang tugasnya pagi dan para malaikat yang tugasnya malam. Maka di dalam surah Al-Isra Allah menegaskan firman-Nya ini, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda. Aqimis sholat, dirikanlah sholat, liduluki syamsi ay li zawali syamsi, dirikanlah sholat karena matahari sudah bergeser dari titik kulminasinya menuju ke arah barat. Waktunya waktu zuhur. Waktu zuhur itu waktunya mulai waktu zawal, ketika matahari bergeser dari titik kulminasinya ke arah barat. Kalau matahari ketika berada persis di tengah-tengah namanya waktu istiwa. Dan waktu istiwa itu adalah waktu diharamkan kita untuk melakukan sholat. Ada waktu, 3 waktu yang kita haram untuk melakukan sholat pas persis dengan terbitnya matahari. Ketika matahari pas persis berada di titik kulminasi tengah-tengah, dan pas persis ketika matahari terbenam. Nah, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan hendaknya dirikanlah sholat liduluki syamsi, karena waktu matahari ini sudah bergeser ke arah barat, li zawali syamsi ila ghasaqil lail, bergerak mataharinya sampai kepada tenggelamnya matahari, dari bergesernya matahari waktu zuhur hingga waktu tenggelamnya matahari zuhur, asar, maghrib dan isya. Wa qur'anal fajr, dan pada pembacaan Al-Quran pada waktu fajar. Allah memerintahkan kita untuk melakukan sholat pada waktu fajar, yaitu sholat subuh. Maka sholat subuh dalam Al-Quran disebut dengan sholatul fajri atau Qur'anal fajri. Kenapa disebut Qur'anal fajri? Quran itu bacaan Al-Quran. Qur'anal fajri itu maknanya pembacaan Al-Quran pada waktu fajar atau pada waktu subuh. Kenapa disebutkan Quran? Karena pembacaan Al-Quran yang paling utama adalah pembacaan Al-Quran yang kondisinya dilakukan di dalam sholat. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda, sungguh pembacaan Al-Quran di dalam sholat itu ketika di waktu fajar masyhudan, disaksikan oleh para malaikat. Para bapak dan ibu, kita berada di bulan mulia, yaitu bulan Rajab. Bulan Rajab adalah bagian dari Asyhurul Hurum, dari beberapa bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan firman-Nya, inna iddatasyhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya hitungan bulan yang ditetapkan Allah di dalam Lauhul Mahfuz itu jumlahnya 12 bulan. Minha
antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan. 4 bulan itu salatun mutawaliyah wa wahidun infirad. Salatun mutawaliyah, 3 bulan ini berturut-turut, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Sementara wahidun infiradun, 1 bulan ini menyendiri, tidak mengikuti bulan-bulan yang lain, yaitu bulan yang menyendiri itu bulan Rajab. Maka anjurannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika kita menghadapi Ashhurul Hurum, hendaknya kita perbanyak ibadah. Rasul mengatakan di dalam sebuah hadis yang diungkapkan oleh sahabat Anas bin Malik, Abdul siyami ba'da Ramadan sumu ashhurul hurum. Siam ataupun puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan itu sumu ashhurul hurum, itu puasa pada bulan-bulan yang dimuliakan. Puasa dalam bulan Dzulqa'dah sunnah, karena bulan Dzulqa'dah adalah bagian dari Ashhurul. Puasa pada bulan Dzulhijjah termasuk sunnah, karena puasa di bulan Dzulhijjah termasuk di bulan Ashhurul. Puasa di bulan Muharram sunnah, karena puasa bulan Muharram itu adalah puasa di bulan Ashhurul. Puasa di bulan Rajab itu juga sunnah, karena bulan Rajab termasuk bagian dari Ashhurul. Maka wanti-wantinya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita menghadapi Ashhurul Hurum ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala di penghujung ayat ini mengingatkan kita, fala tadzlimu fihinna anfusakum, jangan sekali-kali kamu menganiaya diri sendiri pada bulan-bulan Ashhurul Hurum tersebut. Bagaimana menganiaya diri sendiri? Kita membiarkan diri kita terjerumus untuk melakukan perbuatan dosa. Mengapa dilarang Allah? Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala bagi orang yang beribadah di Ashhurul Hurum ini dengan pahala yang berlipat. Namun ancamannya bagi orang-orang yang berdosa, melakukan dosa, sengaja melakukan kemaksiatan di Ashhurul Hurum ini juga berlipat dosa. Maka wanti-wantinya Allah, fala tadzlimu fihinna anfusakum, jangan sekali-kali engkau aniaya diri kamu sendiri di bulan Ashhurul Hurum. Para bapak yang kami hormati, mohon maaf, seharusnya jadwal yang diberikan kepada kami adalah minggu atau pekan kemarin, Sabtu pekan lalu. Namun mohon maaf karena kondisi kurang sehat, ya, suara ini menjadi hilang. Nah, kalau suaranya hilang, mau nyampein nanti malah gak enak di kuping. Wah, suaranya merdu tapi lebih baik diam. Biasanya yang dia mendengarkan itu kalau mendengar suara yang tidak enak di kuping. Suaranya bagus tapi lebih baik diam. Bahkan ada teman yang ngomong, saya kalau dengar suara sampean itu malah hati malah jadi ngemis. Kenapa? Ya suaranya karena serak gitu ya, karena suaranya hilang tuh, suaranya jadi kayak orang melintik. Caranya mohon waktu dijadwalkan ulang sehingga alhamdulillah bisa
sopan kepada Bapak dan Ibu pada hari ini. Para Bapak dan Ibu, tema yang diberikan kepada saya ini terbilang tema berat, muamalah. Temanya tema berat ini. Nah, muamalah ini berkenaan dengan interaksi sosial antar manusia. Lebih-lebih Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya mengatur masalah muamalah ini secara lebih detail dan luas. Ada muamalah interaksinya lewat perdagangan, ada muamalah atau interaksi antar manusia dalam bentuk pernikahan, ada interaksi antar manusia dalam bentuk pergaulan sosial, ada interaksi antar manusia dalam bentuk jinayah misalnya. Nah, ini sedemikian beratnya beban itu, maka kami menyampaikan jangan terlalu berat, kita mulai dari yang ringan-ringan saja. Maka kemarin Pak Miftahul Aziz menyampaikan dimulai saja dari membahas tentang zakat dan sedekah. Maka kaji kita insya Allah berawal dari pelaksanaan zakat dan sedekah. Karena zakat ini sendiri sebenarnya meskipun ini bentuknya bentuk ibadah mahdhah, tapi ada kaitannya, singgungannya, irisannya dengan persoalan muamalah manas atau interaksi antar umat manusia. Saya mohon izin membacakan teks dari kitab, yaitu I'anatul Talibin, untuk memandu kaji kita agar kaji kita tidak terlalu menyuwur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bab zakat. Bab ini menerangkan tentang zakat. Dia zakat itu lughatan secara bahasa atau tahir itu adalah pensucian, warnama'u dan tumbuh. Di secara lughat, secara bahasa, zakat itu punya makna at-tahiru wan nama. At-tahiru maknanya pensucian, an-nama artinya tumbuh. Jika kemudian kita melakukan zakat, maka artinya secara bahasa kita sedang melakukan pensucian. Yang disucikan apa? Yang disucikan diri kita, yang disucikan harta kita. Warna. Dan ketika kita melakukan zakat, mengeluarkan zakat, maka sesungguhnya kita sedang melakukan pertumbuhan. Pertumbuhan apa? Pertumbuhan dari harta yang kita zakati. Dilanjutkan kemudian, anna zakata fil lughati, sesungguhnya zakat itu di dalam bahasa ja'at bimakna tathhir. Kadang-kadang disebutkan dengan makna tathhir, pensucian, wa bi makna nubuwi, dan terkadang hadir disebutkan dengan makna pertumbuhan atau tumbuh. Allah Ta'ala, zakat yang bermakna pensucian itu seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, qad aflaha man zakkaha. Surah Al-Baqarah
asyams, wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha wan nahari idza jallaha wa nafsin wa ma sawaha qad aflaha man zakkaha faqad khaba man dassaha. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung. Siapa yang beruntung? Man zakkaha, orang-orang yang mensucikan jiwanya. Al-tahharaha, maksudnya dari zakkaha itu maksudnya mensucikan jiwanya. Wajibah, dan kadang disebutkan zakka azar, tumbuh tanaman itu menjadi tumbuh. Idza nama, ketika tanaman tersebut mulai tumbuh. Wajahat aydan fiha bimakna madhi, dan kata zakat itu muncul hadir bimakna madhi, dalam bentuk pujian. Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, fala tuzakku anfusakum, artinya jangan kamu memuji diri kamu sendiri. Ai la tamdahuha, jangan memuji diri kamu sendiri. Larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala di antaranya adalah memuji diri sendiri dengan penuh kesombongan. Allah mengingatkan bahwa Allah itu mengetahui apa yang kamu kerjakan dan apa yang kamu tinggalkan. Maka jangan sekali-kali kamu menyombongkan diri, memuji diri, merasa diri paling suci. Ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keadaan kita, baik itu terang-terangan ataupun dalam keadaan tersembunyi, semua diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa bimaknal barakah, zakat itu hadir dengan makna barakah. Yuqalu zakat an-nafaqah idza burika. Zakat hadir dengan makna barakah. Barakah itu ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Maka ketika kita berzakat secara bahasa, maka maknanya sebenarnya kita sedang menambah kebaikan pada harta yang kita zakat. Para bapak dan ibu yang kami hormati, wa syar'an, dan secara syariat, ismun adalah nama atau sebutan, lima yukhraju an ma'in, dari sesuatu yang dikeluarkan an ma'in, berupa harta, au badanin, atau dalam zakat dari bentuk dari badan, ala wajhin maksusin, dengan cara tertentu. Secara syariat, zakat itu adalah nama dari proses mengeluarkan sesuatu yang dikeluarkan itu dalam bentuk harta, dalam bentuk benda. Mimmain, bisa jadi sesuatu itu dikeluarkan dari harta, atau sesuatu itu dikeluarkan karena badan kita. Sesuatu zakat yang dikeluarkan karena badan kita lazim disebut dengan zakat fitrah. Kita
Ghalibnya biasanya menyebut dengan fitrah. Namun kalau maknanya dalam bahasa Arab redaksinya fitrah, tak marbutoh. Nah, kita menyebutnya karena lidahnya lidah Jawa atau lidah Indonesia, menyebut fitrah itu agak abot. Maka lidah kita terpleset menjadi fitrah. Itu pun masih pakai F. Nah, kalau lambung itu terpleset jadi fitrah. Ya, F-nya juga menjadi T. Pak mau bayar fitrah. Ala wajib maksusin dikeluarkan dengan cara tertentu. Apa maksudnya cara tertentu? Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Apa syaratnya? Zakat dikeluarkan itu manakala memenuhi beberapa syarat. Nanti kita sebutkan syarat-syaratnya. Nah, ada cara pengeluarannya tertentu. Ada zakat yang dikeluarkan itu wujudnya, caranya tertentu. So'an min tamrin atau so'an min sya'irin. Zakat yang dikeluarkan itu satu so' dalam bentuk tamar kurma atau satu so' dalam bentuk sya'irin. Syair itu gandum. Nah, kurma dan gandum pada masa Rasulullah SAW adalah makanan sehari-hari. Nah, kalau kita pada saat ini makanan sehari-harinya bukan kurma, bukan gandum. Makanan sehari-harinya kita adalah nasi. Nasi asalnya dari padi. Padi menumbuhkan buah namanya beras. Dari beras itulah yang kemudian kita konsumsi. Nah, dasarnya berdasarkan hadits Rasul bahwa dikeluarkan itu zakatnya dari tamar dan dari syair. Artinya ketika itu mengeluarkan zakat itu adalah dari yang dikeluarkan adalah dari makanan pokok. Dalam istilah fikih disebut dengan mutil balad, makanan pokok suatu negara. Nah, makanan pokok negara kita adalah nasi atau beras. Maka zakat fitrah kita dikeluarkan dalam bentuk beras. Ala wajib maksus. Nah, kalau mal, zakat mal di antara syaratnya sudah sampai nisab, nun, shad, alif, ba. Dibacanya nisab. Kita lidahnya biasanya kepleset jadi nisab. Maksudkan ada teman-teman yang bilang, nah, kita ini sebenarnya nisabnya sama, tapi nasibnya beda, dan itu. Nisabnya sama, maksudnya nisabnya sama itu maksud nisabnya sama, ukuran takarannya kita itu sama, kemampuan itu mungkin gitu ya. Nasibnya beda. Nah, kadang-kadang ada yang bilang begitu. Nah, kata nisab itu sebenarnya yang dimaksud adalah nisab, ukuran tertentu di dalam zakat. Nah, kita lanjut. والقدر المخرج عن المال والعشر. Melanjutkan tadi ala wajib maksus wal qadar al mukhraj 'anil mal
al-usyur 10% atau 1/10 dari mal, jumlahnya 1/10. Fima suqiya bima la mu'nata fihi. Nah, 1/10 ini bentuknya apa? Bentuknya fima suqiya bila mu'nata fihi, untuk harta yang diairi tanpa adanya muknah biaya di dalam pemeliharaannya. Maksudnya harta yang diairi itu apa? Yaitu zira'ah, pertanian. Karena sawah, ladang, dan tegalan itu biasanya diairi untuk menyuburkan tanaman tersebut. Maka tanaman itu ketika pengairannya tidak membutuhkan biaya karena dekat dengan sungai, dekat dengan mata air, sehingga tidak perlu membutuhkan biaya operasional untuk mengairi sawah, ladang ataupun tegalannya. Zakat dari hasil panennya itu al-usyur 10%. Au nisfahu fima fihi mu'natun, atau separuh dari 10% fima fihi mu'natun, di dalam zakat untuk pertanian yang fihi mu'natun, yang di dalamnya ada biaya operasional. Ketika panen, maka zakatnya untuk pertanian yang butuh biaya operasional, zakatnya 5%. Untuk pertanian yang tidak butuh biaya operasional, zakatnya 10%. Sebagai contoh real, misalkan kita punya pertanian sawah ladang yang menghasilkan beras kira-kira 5 ton sekali panen, dan ketika itu pengairan sawahnya itu tidak butuh biaya, tidak butuh biaya pupuk, tidak butuh biaya rabuk, tidak butuh biaya pengairan, maka ketika kita panen 5 ton, zakatnya 10%. 10%-nya berapa? 500 kilogram atau 5 kintal. Nah, kalau ternyata biaya pertanian itu ada biayanya, ada mukanya, ya biaya rabu, ya biaya tukang garap, biaya untuk pengairan, maka zakatnya adalah nisfahu, separuh dari 10%, yaitu 5%. Kalau panennya 5 kintal, maka zakatnya adalah 2,5 kintal. Ini terkait dengan zakat pertanian. Waru'uhu fil dhahabi wal fiddati. Waru'uhu, dan seperempat dari 10% itu fil dhahabi wal fiddati, untuk zakat dari emas dan zakat dari perak. Seperempat dari 10% itu kira-kira berapa Bapak dan Ibu? 2,5%. Nah, setengahnya kan 5%. Setengahnya lagi dari 5% berapa? 2,5%. Maka zakatnya untuk al-dhahab wal fiddah, emas dan perak, zakatnya adalah 2,5%. Ini maksud dari ala wajhin maksusin, dengan cara tertentu.
pelaksanaan zakat. Saya dengan catatan berkenaan dengan persyaratan zakat itu, yang pertama adalah milkut tam. Benda yang bisa dizakati persyaratannya adalah milkut tam. Benda itu menjadi milik penuh. Suatu benda yang tidak menjadi milik penuh, maka benda tersebut tidak wajib dizakati. Contoh, kita punya emas. Emasnya sedang kita gadaikan di pegadaian. Maka ketika sudah sampai jatuh temponya, kita tidak wajib menzakati emas yang kita gadaikan. Syaratnya harta yang dizakati itu milkut tam, berada di dalam penguasaan penuh. Pertama. Yang kedua, nubuun atau an-namat. Benda yang kita zakati ini punya potensi untuk berkembang. Berkembang artinya bertambah nilainya. Bertambah nilainya. Untuk sesuatu benda yang tidak punya nilai ekonomis, maka benda tersebut tidak wajib dizakati. Benda yang punya potensi tumbuh itu benda yang punya nilai ekonomis. Tanah, bangunan, emas, perak, pertanian, peternakan, dan seluruhnya. Semua yang punya potensi untuk tumbuh dan berkembang wajib untuk dizakati. Syarat yang pertama tadi berada di dalam penguasaan penuh. Yang ketiga, cukup satu nisab. Nah, kalau benda yang kita miliki kurang dari nisab, dari ukuran yang wajib dizakati, maka tidak wajib dikeluarkan zakat. Yang keempat adalah al-fadlu. Al-fadlu itu bahasa aslinya maknanya adalah curahan. Tapi yang dimaksud dengan al-fadlu di sini adalah lebih dari kebutuhan primer. Lebih dari kebutuhan primer, artinya benda yang kita miliki itu benda yang bukan kita gunakan untuk kebutuhan primer. Rumah yang kita tempati ini adalah rumah yang kebutuhan primer. Kalau kita punya rumah lagi, rumah itu kita kontrakkan, kita sewakan, atau hanya sekadar duit-duitan, tidak diapa-apai, maka rumah yang satu ini adalah melebihi kebutuhan primer. Kendaraan yang kita gunakan sehari-hari untuk bekerja, untuk lalu-lalang ke sana kemari, itu adalah kendaraan yang kebutuhan primer. Kalau kita punya kendaraan satu lagi, maka kendaraan yang satu ini adalah kendaraan yang melebihi kebutuhan primer. Nah, kendaraan, bangunan ataupun tanah yang kita miliki melebihi dari kebutuhan primer ini adalah harta yang wajib untuk dizakati. Yang kelima adalah bebas dari hutang. Ketika kita punya harta, kemudian kita masih punya tanggungan hutang, maka hutang yang kita tanggung itu menjadi pengurang dari nisabnya harta, dari jumlah harta yang kita miliki. Setiap orang, saya
pasti punya hutang ya. Tidak orang yang hutang budi pasti punya hutang. Hutang uang barangkali tidak, tapi hutang budi mesti punya. Nah, hampir semua orang itu pasti punya hutang, hampir semua. Nah, karenanya ketika kita kemudian harta kita kok ternyata kita miliki penuh, kemudian harta tersebut punya nilai ekonomis, harta tersebut melebihi dari kebutuhan primer, punya hutang, maka harta hutang kita menjadi pengurang dari nisab yang ditentukan. Kalau kurang dari nisab, maka kita tidak wajib zakat. Yang kelima, yang keenam adalah haul. Ada istilah haul. Sering mendengar istilah ini ketika apa? Orang meninggal itu mesti dihauli gitu ya. Nah, istilah haul ini sebenarnya diambil dari istilah zakat. Haul artinya haul apa? Hitungan 1 tahun. Nah, kalau ada orang meninggal terus dilakukan peringatan 1 haul. Nah, itu maksudnya ini 1 tahun meninggalnya si fulan. Jadi haul itu istilah bukan gawe-gawean, tapi istilah yang ada di dalam syariat Islam. Penerapannya di mana? Di dalam penerapan zakat. Di AWDB kalau misalkan ini biasa mendengar istilah-istilah apa seperti itu, barangkali perlu kritis asalnya dari mana. Sehingga kemudian kita tidak serta-merta menyatakan wah ini gawe-gawean. Nah, sehingga ketika kita menelusuri dan ternyata itu ada dalam ajaran agama, maka hal tersebut adalah bagian dari syariat. Jadi berapa tadi persyaratan sebuah harta itu wajib untuk dizakati? Ada 6. Yang pertama, milikutan, dimiliki penuh. Orang yang hartanya diagunkan, maka harta tersebut tidak wajib dizakati. Yang kedua, punya nilai ekonomis. Yang kita miliki kok tidak bernilai ekonomis, maka tidak wajib dizakati. Saya punya baju bekas, kira-kira punya nilai ekonomis. Saya punya kendaraan bekas wis amok, kira-kira punya nilai ekonomis tidak. Kalau tidak punya nilai ekonomis, maka tidak wajib dizakati. Yang ketiga, cukup nisab, sudah memenuhi nisab, batas minimal wajib dikeluarkan. Yang keempat, melebihi dari kebutuhan primer. Yang kelima adalah bebas dari hutang. Yang keenam adalah sudah mencukupi bilangan 1 tahun. Ini beberapa prasyarat berkenaan dengan harta yang wajib untuk dizakati. Nah, siapa saja yang kemudian wajib untuk melaksanakan zakat, insya Allah pada kesempatan yang akan datang. Sementara itu barangkali ada yang perlu didiskusikan. Allah, Bapak Ibu, saya bertanya, kesempatan yang bagus dan maknanya juga bagus ya. Ini masih baru mungkin, meskipun sekian tahun kita melaksanakan, tapi mungkin selama ini kita baru melaksanakan untuk
Allah yang mau bertanya, maka ibu monggo yang bertanya. Ini meskipun ini masih awal, nanti akan satu kedatangan datang yang dijatuhkan yang materi yang sama. Ya kan bukan? Monggo yang bertanya, ibu-ibu bapak. Awal ini bertanya biasanya. Kita aja lagi. Orang biasa bertanya mas, aja saja. Oke, tanya betul. Makan ya. Sabar. Betul. Ya. Ibu monggo biasanya siapa yang belum masuki Bu Aman kita. Monggo kata ya masih ada waktu 15 menit. Ada kalau tidak ada berarti lagi. Ini jangan bertanya. Maksudnya melanjutkan lagi ya nanti sampai terakhir kita sampai terakhir. Bapak dan Ibu, kita lanjutkan perkenaan dengan siapa saja yang wajib untuk mengeluarkan zakat. Ya. Terkait dengan kewajiban mengeluarkan zakat ini, syarat wajibnya yang pertama adalah muslim. Seorang itu beragama Islam. Orang yang tidak beragama Islam tidak wajib mengeluarkan atau menunaikan zakat. Yang kedua, hurrun. Orang tersebut dalam kondisi merdeka. Seorang budak meskipun punya harta, tapi budak tersebut tidak berkewajiban untuk mengeluarkan zakat. Wabalighun, dan sudah dalam memenuhi batas usia. Wanisabun, dan harta tersebut sudah memenuhi nisab. Wahaulun, dan harta tersebut sudah memenuhi hitungan 1 tahun. Nah, para bapak dan ibu, maka orang-orang yang kemudian mengingkari kewajiban zakat, siapa saja yang mengingkari kewajiban zakat, maka orang tersebut wajib diperangi. Ini menurut menurut para ulama, orang tersebut wajib untuk diperangi. Tajibu ala muslim hurrin wa baligh. Fa'alal balighi akhrajaha min mal. Nah, kalau seorang itu muslim tapi belum balik, maka yang wajib mengeluarkan zakatnya adalah walinya. Anak-anak meskipun punya tabungan,
maka yang wajib mengeluarkan zakat dari tabungan anak ini bukan anak tersebut, tapi walinya, orang tua. Zakatnya abdul, hamba saja, yang wajib mengeluarkan bukan hamba saja itu. Yang wajib mengeluarkan zakatnya adalah sayyiduna, tuannya, pemilik budak. Wafurudut zakat al-mal, zakat mal, zakat harta. Tadi kan ada zakat dalam bentuk badan dan zakat dalam bentuk harta. Wafurudut zakat al-mal, dan difardukan. Wafurudut zakatul mali, dan difardukan. Apa yang difardukan zakatul mali, zakat mal itu Fisanatil tsaniyati minal hijrah, pada berawalnya pada tahun kedua setelah hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ba'da shadaqatil fitri, setelah diwajibkannya perintah untuk mengeluarkan zakat fitrah. Para bapak dan ibu, zakat fitrah dan zakat mal, ya, itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum mukminin melalui perintah Allah. Perintahnya itu di dalam surah At-Taubah ayat 103, nanti dicari. Apa perintahnya Allah? Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanun lahum. Artinya khudh, ambillah, min amwali, dari harta benda mereka, shadaqatan, yang diambil apa? Shadaqah, zakat. Shadaqah dari ayat ini bermakna shadaqah wajib atau zakat. Tutahhiruhum, fungsinya apa? Diambil itu tutahhiruhum, yang fungsinya untuk membersihkan mereka, wa tuzakkihim, dan juga membersihkan diri mereka. Bukan hanya diambil, wa sholli 'alaihim, perintah Allah, dan doakanlah kepada mereka. Inna sholataka sakanun lahum, sesungguhnya doamu wahai Nabi sakanun lahum, doamu itu membuat mereka tentram. Nah, ayat ini punya dua pesan. Pesan pertama, Rasul sebagai khalifah, pemimpin umat, ketika itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengambil sebagian dari harta kaum mukminin sebagai sedekah wajib. Sebagai sedekah wajib. Sedekah wajib itu adalah zakat. Perintahnya satu. Pesan di dalam surat ini, ayat ini satu. Perintah untuk mengambil dari harta kaum mukminin untuk zakat. Perintah yang kedua, wa sholli 'alaihim, doakanlah mereka. Setelah mereka mengeluarkan zakat, doakanlah mereka. Inna sholataka sakanun lahum, karena sesungguhnya doamu itu menenteramkan mereka.
yang wajib zakat itu. Namun ada pesan dari Allah, wa sholli alaihim, setelah ambil doakan mereka. Nah, jadi ini perintah Allah. Setelah mengambil zakat, zakatnya sudah diserahkan, kemudian dianjurkan untuk mendoakan sholat yusolli sholatan. Kan betul itu kan redaksinya sholat, Pak. Sholat dalam bahasa bukan ad-du'a. Sholat itu secara bahasa artinya berdoa. Secara syariat, secara syariat adalah ibadatun muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim. Ibadah yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu secara syariat. Tapi secara bahasa sholatun itu maknanya ad-du'a. Wa sholli alaihim, perintahnya Allah, doakanlah mereka. Jangan dimaknai dan sholatilah mereka. Beda ini. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat ini memerintahkan kita untuk mendoakan orang yang mengeluarkan zakat. Maka kalau misalkan di takmiran ini dibentuk panitiaan zakat, tugasnya panitia itu bukan saja mungut zakat, bukan saja menerima zakat, tapi tugasnya juga mendoakan orang yang berzakat. Ada ini perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sementara. Jadi kesimpulannya bahwa zakat itu adalah bagian dari kewajiban kita sebagai seorang muslim, termasuk dari rukun Islam yang ketiga. Untuk benda-benda tertentu diwajibkan bagi setiap umat muslim yang merdeka, yang baru. Dikenakan pada apa? Dikenakan pada harta maupun badan. Zakat yang dikenakan pada harta disebut dengan zakat mal, zakat yang dikenakan untuk badan disebut dengan zakat dunia. Sementara ini insyaallah kita lanjut pada kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita